Halo teman-teman, kami dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas sastra, di mana kami akan mengajak Anda untuk mengenal sosok hidup Umar Yunus. Perkenalkan, nama saya Jefran Smeyinet, NPM 31210076, dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Teddy Sejang, NPM 31210072. Umar Yunus lahir tanggal 2 Mei 1934 di Silungkang, Sumatera Barat, dan SMA di Bukit Tinggi. Umar Yunus adalah seorang akademikus yang kritis, suatu sifat yang membuatnya enak menjadi mitra diskusi. Tapi karena sifat kritisnya itu pula kadang-kadang ada orang yang merasa terasa tersinggung. Tapi baginya itu bukan menjadi soal, karena ia yakin dunia ilmu memang harus terbuka dan kritis. Kalangan akademis, kritikus, dan praktisi sastra Indonesia dan Malaysia wujud dalam bentuk buku, artikel, dan esai sastra. Bersama Habib Yasin, ia diakui sebagai seorang kritikus sastra Indonesia dan Malaysia yang sangat produktif. Waktu terakhir kali penulis bernama Profesor Taufik Abdullah mengunjungi Umar Yunus di rumahnya di Petaling Jaya di sela International Convention of Asia Scholars ke-5, yaitu pada tanggal 2 sampai 5 Agustus 2007. Beliau masih bercanda bahwa penyakitnya unik. Myasthenia gravis adalah salah satu kelainan imun bawahan yang cukup langka. Karakteristik yang khas dari penyakit ini adalah timbulnya kelemahan pada otot rangka dan biasanya juga disertai nyeri ketika otot-otot digerakkan. Umar Yunus menderita penyakit myasthenia gravis yang sudah dideritanya sejak 1997. Walau sakit dan sudah sepuh, Umar Yunus tetap bersemangat jika diajak diskusi mengenal dunia sastra dan bahasa Indonesia serta Melayu yang telah digelutinya sejak awal tahun 1960-an dan telah menjadikannya salah seorang terdepan di bidangnya. Beliau memang orang yang tak pernah mau diam. Sampai akhir tahun lalu, beliau masih sering berkirim email kepada penulis. Karya ilmiahnya yaitu buku-buku, artikel yang terbit dalam berbagai jurnal ilmiah dan surat kabar, ditaksir mencapai lebih dari 100-an. Umar Yunus beristrikan gadis sekampung, yaitu bernama Farina Talaha, sekarang berumur 69 tahun, yang dinikahinya tahun 1960. Tahun ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50. Pasangan langgeng ini memiliki 3 anak, 2 lelaki dan 1 perempuan, yaitu Novian Eka Putra Yunus 49 tahun, Revina Eka Putra Yunus 47 tahun, dan Ervan Dwi Putra Yunus 34 tahun. Dari anak-anaknya, almarhum memperoleh 7 orang cucu. Dalam satu kesempatan berbincang-bincang dengan Ervan Yunus yang bekerja di sektor perminyakan di Flat, saya di Leiden bulan Oktober 2007, anak bungsu Umar Yunus itu berkata aneh bahwa ayahnya memilih jalur akademik, tidak seperti kebanyakan orang Silungkang yang menjadi pedagang kaya di Jakarta dan di banyak kota lainnya di Indonesia. Umar Yunus meninggal pada hari Senin, 8 Maret 2010 pukul 19 malam waktu Kuala Lumpur dalam usia 76 tahun. Beliau meninggal di Pusat Perobatan University Malaya
University Malaya Medical Center setelah menderita penyakit miastenia gravis yang sudah dideritanya sejak 1997. Jenazahnya telah dikebumikan di kota Daan Sarah sekitar jam 3 sore Selasa 9 Maret 2010. Prestasi yang diraih Umar Yunus, ia meraih ijazah sarjana sastra dari Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1959, mengajar di IKIP Malang sampai tahun 1967, menjadi pengajar bahasa Indonesia di Yale University Amerika Serikat, dan mulai 1967 hijrah ke Malaysia dan diterima menjadi dosen pensyarah di Universitas Malaya sambil meneruskan studinya. Ijazah doktor falsafah diraihnya dari Universitas Malaya pada tahun 1982 dengan disertai sosiologi sastra, persoalan teori dan metode di sekitar sastra Melayu dan Indonesia, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1986. Beberapa tahun kemudian ia dianugerahi gelar Profesor Madya oleh University Malaya. Dan kemudian pada tahun 1993 dia juga menjadi dosen tamu di University of Kyoto, Jepang. Dan sulit pula mengingkari bahwa Umar Yunus telah banyak berjasa memperkenalkan teori-teori dan pendekatan-pendekatan sastra modern yang berkembang di Eropa kepada masyarakat akademis Indonesia dan Malaysia. Dalam memperkenalkan teori-teori dan pendekatan-pendekatan itu, ia sering mengkualifikasikannya dengan contoh-contoh karya sastra Indonesia dan Malaysia sendiri. Tak kurang dari 60 judul buku terbit di Indonesia dan Malaysia sudah ditulis oleh Umar Yunus, yang meliputi teori strukturalisasi, sosiologi, sastra, resepsi, sastra, stilistika, dan somatik. Ini dapat dikesan dari judul-judul karya-karya seperti Responsif Sastra, Sebuah Pengetahuan Pengantar 1985, Sosiologi Sastra, Persoalan Teori dan Metode 1986, karya sebagai sumber makna pengetahuan strukturalisasi 1988, dan stilistik pendekatan dan penerapan 1990, untuk sekedar menyebut contoh. Pikirannya produktif menulis artikel, buku-bukunya menjadi bacaan mahasiswa yang dapat membimbing mereka untuk memperoleh pengetahuan dasar mengenai ilmu sastra. Dan karya-karya Umar Yunus tak kurang dari 60 judul buku terbit di Malaysia dan Indonesia. Yang pertama, Kajian Sastra dan Bahasa Indonesia, dan yang kedua, Kajian Sastra dan Bahasa Melayu, dan ketiga, Kajian Minangkabau, dan keempat, buku Teori Sastra, Bahasa dan Komunikasi. Ini adalah salah satu ulasan buku terbitan Umar Yunus yang berjudul Kaba dan Sistem Sosial
Minangkabau. Judul Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, pengarangan Umar Yunus, penerbitan Balai Pustaka 1984. Buku ini menceritakan bahwa Kaba adalah genre sastra tradisional Minangkabau berupa prosa. Kaba dapat dibacakan mampu diandalkan bentuknya berupa pantul, lapas, maupun ungkapan petaka. Petiti memang pamoy, kiasan dan sebagainya. Kaba disembahkan oleh seorang tukang kaba. Pertunjukan kaba berbeda-beda tergantung daerah Minangkabau. Jadi baik teman-teman, itulah presentasi kami di mana kami sudah menjelaskan tentang profil seorang sastrawan, yaitu sastrawan Umar Yunus. Sekian dari kami. Terima kasih.